Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara pada hari ini, Sabtu 23 Juli 2022. Nah saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan penuh sukacita. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah yang besar yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah saudaraku, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat hari ini kami datang kepada Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik yang di dalam kami yang dapat Tuhan kembangkan lebih lagi sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami Bapa, kami siap untuk mendengar, kami mengerti dan kami mau melakukan firman-Mu. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami, Roh Kudus sepenuhnya intervensi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Mewarisi Janji Allah. Sebelumnya kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 91. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya buat saudaraku. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lebih lagi mengenal Tuhan melalui firman. Saudara akan melihat janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam firman Tuhan ini. Saudaraku, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang setia dan Allah yang menggenapi setiap janjinya di dalam hidup kita. Pertanyaannya untuk saudara, apakah setiap kita mengerti akan janji Tuhan ini? Dan kita boleh berkata,
bahwa kita akan menerima dan mengalami janji Tuhan. Kenyataannya, berapa persen dari orang Kristen yang akan sungguh-sungguh bisa menikmati janji yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, kalau hanya segelintir orang yang dapat menikmati janji Tuhan, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan keliru di dalam menanggapi Mazmur 91 ini? Orang-orang yang beriman tidak akan pernah sepenuhnya lepas dari kesulitan dan hal-hal yang memalukan. Allah tidak menjanjikan kita hidup mewah, hidup nyaman, hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi Tuhan menjanjikan keselamatan di dalam penderitaan kita. Kemuliaan bagi orang yang percaya disebutkan di dalam firman Tuhan ini, yang menyiratkan bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bukan bersifat sementara, tetapi menjangkau kita kepada akhir kekekalan, kebahagiaan yang sempurna. Tuhan Allah memberikan kehormatan besar bagi kita di dunia dan memuliakan Tuhan di dalam diri kita dengan nyata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan dan kenyamanan dunia harus kita pandang hanya sebagai cicipan atas karunia ataupun kebaikan Allah. Bukan berarti sebagai orang miskin adalah sasaran kemarahan Allah. Karena kesehatan tubuh kita adalah berkat Tuhan, namun bukan berarti orang yang lemah dan cacat dipandang Tuhan sebagai ketidaksenangan. Umur panjang juga termasuk kategori berkat, dan pasti akan Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Dan jika bukan lebih lagi, mereka ditarik dari dunia ini dengan segera. Saudara, bagaimana kita puas dengan hidup yang singkat, daripada seperti orang fasik yang hidup mereka seandainya pun hidup lebih lama daripada orang-orang percaya. Ungkapan dikenyangkan dengan panjang umur tidak dapat berlaku bagi orang fasik. Karena berapa lama pun mereka hidup, kehausan nafsu mereka tidak pernah dipuaskan. Yang membuat mereka beria-ria dengan penuh gairah hanyalah hidup. Tidak hidup secara kekekalan. Mereka tidak menikmati anugerah dan kebaikan Allah sekejap mata pun. Karena anugerah Allah yang dapat memberikan kita kepuasan sejati. Saudara, tepatlah sang pemazmur menyatakan hak istimewa bagi kita sebagai umat pilihan Tuhan, dan kita dipuaskan di dalam hidup kita. Masa yang singkat yang sudah Tuhan tetapkan, yang kita pandang sebagai rasa cukup di dalam kelimpahan. Selain itu, umur panjang tidak pernah dapat dibandingkan dengan kekekalan. Kepada kekekalanlah kita harus memandang, dan kita hidup percaya dengan iman kepada Allah. Di dalam pandangan kekekalan ini, sang pemazmur menyebutkan segala berkat dari Allah, dan dia menyatakan saat kita mengikuti Tuhan, kita percaya bahwa warisan dari janji Allah akan mengikuti kita seumur hidup kita. Saudaraku, saat kita ada di dalam intimasi dengan Allah, maka kita akan memiliki satu roh dengan Dia. Roh kita akan semakin melekat dengan rohnya Tuhan. Lalu kita akan memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan, seperti yang tertulis di dalam ayat ini. Kita akan memiliki hubungan yang khusus, yang melekat, yang tinggal di dalam Allah, sehingga kita berhak mewarisi akan semua janji Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita, hati kita. Kita berkata, ini aku Tuhan, aku datang. Aku mau tinggal bersama dengan Engkau. Dan aku akan menikmati setiap anugerah besar yang Engkau nyatakan di dalam hadirat. Ini aku ya Tuhan. Demikianlah ungkapan kita, perasaan kita kepada Allah yang hidup. Saudara, berbahagialah